di mana Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Ibnu Saud yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai janji politik. Politik dipegang oleh Raja Ibnu Saud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu Ibnu Saud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ziarah kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Mendengar hal yang semacam itu, Hadratul Kiai Hasyim Asy'ari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Semuanya nih Allahu a'lam bishawab, yang namanya sejarah. Ya, sejarah itu cerita masa yang lalu, itu kalau bukan pemain aslinya tentu Allahu a'lam bishawab. Kiai Hasyim Asy'ari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz itu terdiri dari 3 orang. Pertama Kiai Wahab Asbullah, yang kedua guru besar dari Mesir yang mengajar di Tubuireng Syekh Al-Ghonawi, yang ketiga itu saya agak ragu-ragu dari Pekalongan, apakah itu Kiai Ilyas almarhum. Komite Hijaz ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibnu Saud supaya berdialog. Itu berdialog wajadilhum billati aksan, adu argumentasi agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah. Nah, itu saya khawatir kayak tokoh NU kita Pak Saiful itu tidak terlalu mendalami sejarah ini, yang muda-muda ini. Jadi saya ini sebagai, ya barangkali di NU itu yang paling tua saya ini. Mungkin tidak ada lagi yang lebih tua dari saya ini. Sudah 82 tahun lebih saya ini, hidup saya ini. Nah, jadi saya tahu sejarah NU ini dari bakal cikalnya yang mau jadi NU ini. Berdialoglah Kiai Wahab Asbullah, dia seorang alim, rasional, dalil-dalil qot'inya itu mantap. Kalau sudah rapat Surya NU, kalau sudah Kiai Wahab keluar dengan ilmu usulil fikihnya, semua para ulama itu tunduk dan patuh. Dialog dengan Ibnu Saud, alhamdulillah menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, Profesor Abu Bakar Aceh, kita menang. Akhirnya kuburan Rasulullah tidak terjadi diratakan. Ini perjuangan internasional. Jadi seandainya waktu itu barangkali Hadratus Syekh Hasyim tidak membentuk Komite Hijaz, barangkali ya barangkali, tapi tidak mungkin. Kuburan Rasulullah bisa habis itu. Satu-satunya dari Indonesia Komite Hijaz ini yang berani menghadap Ibnu Saud, ngajak berdialog, adu argumentasi. Dan ternyata berhasil. Begitu Komite Hijaz berhasil, pulanglah ke Indonesia lapor bahwa sukses. Lalu Kiai Wahab minta supaya dibubarkan Komite Hijaz ini karena tugas sudah selesai. Kuburan Rasulullah tidak jadi digusur. Nah, Hadratus Syekh menyampaikan jangan, teruskan Komite Hijaz ini, bentuk satu organisasi. Karena apa? Nanti bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, masih pasti mundar-mandir ke Saudi. Di situ pasti ajaran Wahabi itu akan dipompakan kepada jamaah haji, dan itu benar. Cuman saudara kan tidak peduli toh. Setiap saudara haji pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca.
Ya kalau saya membaca maka saya tahu. Nah itu ya ini syirik, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Pokok kalau tidak ada pada zaman Nabi itu namanya bid'ah.